Cerita bermula ketika diperlihatkannya tukang bakso keliling yang sedang berjualan di sekitaran komplek perumahan. Dia bernama Mamat. Ketika sedang asiknya berjualan, ia bertemu dengan pembeli yang kaya raya dan juga baik hati. Ia bernama Pak Marwan. Merasa kasihan melihat Mamat mendorong roda wae, serta kelihatannya Mamat orangnya jujur. Marwan kemudian menawarkan sebuah kios yang kosong pada Mamat untuk dipakai jualan bakso, tanpa harus membayar uang sewanya. Pak Marwan kemudian memberikan kartu namanya pada Mamat dan nyuruh menghubunginya jika Mamat bersedia siap berjualan di kios miliknya. Mamat pun sangat senang sekali, seperti mendapat durian runtuh. Mamat kemudian pulang dan langsung memberitahukan istrinya, Marni, bahwa dia telah bertemu orang baik yang mau menolongnya. Beliau menawarkan kios untuk jualan bakso tanpa harus bayar uang sewa bulanannya. Keesokan harinya, Mamat dan Marni mulai berjualan di kios Marwan. 2 bulan kemudian, jualan bakso Pak Mamat semakin hari semakin ramai pembeli, sehingga membuatnya kewalahan melayani pembeli. Kemudian mereka berencana mencari waiters supaya mereka tidak repot lagi ketika melayani pelanggan. 1 minggu kemudian, Marni membawa cewek cantik, anak tetangga dari kampung halamannya. Dia adalah Dina. Mamat sampai bengong karena ia terpesona dengan kecantikan dan bodi Dina yang endol surendol. Waduh, menang durian runtuh ya, iya mah eng. Lok brut bosku, blaem blaem, gaskeun lah. Pada malam harinya, Mamat pulang dari kios. Ketika sampai di rumah, tak sengaja Mamat bertubrukan dengan Dina yang keluar dari kamar, sehingga membuat gelas yang dibawa Dina jatuh dan pecah berkeping-keping. Dari kejadian itulah bintik-bintik asmara nyetak gol mulai tumbuh di antara mereka. Untungnya Marni keburu datang sehingga obrolan mereka terhenti sampai di situ. Malam semakin larut, Mamat gelisah tak bisa tidur karena ia terbayang-bayang wajah dan bodi Dina yang endol surendol. Mulai dari perkenalannya di kios sampai tadi tabrakan di depan kamar. Gairah muda Mamat bangkit kembali setelah berkenalan dengan Dina. Mamat serasa ingin membobol gawangnya Dina. Lok brut bosku, gaskeun lah, blaem blaem. Keesokan harinya, Dina mulai bekerja di kedai bakso Pak Mamat. Pada waktu itu, Marni, istri Mamat, pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk membuat bakso Mamat. Mamat kemudian manggil Dina untuk duduk di sampingnya. Mamat mulai genit dengan mengeluarkan jurus-jurus andalan asmaranya dan menyatakan perasaan bahwa dia naksir padanya. Pada malam harinya, Mama terbangun dari tidurnya dan keluar dari kamar dengan mengendap-endap agar Marni tidak bangun. Mamat kemudian pergi dan langsung mengetuk pintu kamar Dina karena sudah tidak sabar ingin mencetak gol dengan tendangan pisang andalannya. Dengan sedikit rayuan gombal, Mamat dan Dina akhirnya masuk ke kamar untuk bermain sepak bola dan akhirnya terjadilah proses mencetak gol di lapangan yang penuh dengan rumput hitam anu merengkel alias keriting. Magnus, bosku. Ajib pisan lok brut blaem blaem. Keesokan harinya, Mamat menemui Dina di kios.
Mamat sangat berterima kasih atas pesta golnya semalam. Mamat kemudian memberikan bonus uang lebih pada Dina karena merasa bahagia sekali atas gol-golnya semalam. Sore harinya, Marni izin pulang lebih dulu karena ingin beres-beres di rumah. Setelah Marni pulang, Mamat langsung pepetin Dina dan pada waktu itu Mamat nawarin Dina untuk jadi istri keduanya. Namun Dina menolaknya. Dina mau jadi istri Mamat asal dia menceraikan istrinya. Mamat bingung karena di satu sisi Mamat cinta sama Dina, tapi di satu sisi lainnya, dia masih menyayangi istrinya, Marni. Mamat dan Dina kemudian pergi makan dan mesra-mesraan di kafe seperti anak 17 tahunan saja. Sementara di rumah, Marni sangat khawatir nungguin suaminya sudah malam belum pulang. Giliran udah datang, mereka malah bentrok. Keesokan harinya, kelakuan Mamat dan Dina semakin menjadi-jadi. Mamat nyuruh Marni jaga kios sementara dia dan Dina akan pergi belanja ke pasar. Marni pun mengizinkannya tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Kemudian Mamat dan Dina pergi belanja ke pasar. Namun mereka tidak langsung pergi ke pasar. Mereka malah belok ke rumah dulu. Mumpung tidak ada orang di rumah, mending kita main bola dulu. Dan akhirnya Mamat dan Dina lock brut dulu. Karena kecapean habis lock brut, blaem-blaem, Dina dan Mamat ketiduran hingga terlambat pergi ke pasar. Dengan sedikit panik, mereka langsung pergi ke pasar untuk belanja. Sementara di kios, Marni sudah geram nungguin Mamat dan Dina yang lama sekali belanjanya. Sehingga membuat Marni tidak konsen ketika melayani pembeli. Sampai-sampai tumpahin air minum pada customernya. Setelah lama menunggu, akhirnya Dina dan Mamat datang dari pasar. Marni pun langsung memarahi mereka dan menginterogasinya. Belanja kok lama banget, dari mana aja sih kalian? Namun Mamat malah marah sama Marni dan menyuruhnya pulang. Pada malam harinya, Marni berencana menjebak suaminya dengan berpura-pura tidur. Tengah malam, Mamat bangun dari tidurnya, kemudian keluar dari kamar untuk menemui Dina. Marni pun kemudian mengikutinya. Ia sangat kaget, ternyata benar kecurigaannya selama ini jika Mamat suka bermain bola dengan Dina. Marni pun marah dan langsung mengetuk pintu kamarnya Dina supaya mereka keluar. Namun Mamat keluar dengan sangat marah karena Marni mengganggunya ketika akan melakukan tendangan pisang andalannya. Mereka pun bertengkar sangat sengit. Gilanya Mamat setelah mereka bertengkar bukannya berhenti bermain, ia malah melanjutkan tendangan pisangnya yang sempat terhenti. Lok brut lagi bosku, maknyus blaem-blaem. Besok harinya, Mamat mulai sadar bahwa dia masih menyayangi Marni dan tak bisa melupakannya, sehingga membuat Dina marah. Mamat kemudian pergi untuk mencari Marni. Namun, niat untuk rujuk dengan Marni gagal karena Marni sudah sangat sakit hati padanya dan lebih memilih pria lain yang mengerti perasaannya. 1 minggu kemudian, Marwan datang ke kios
Dengan berat hati, Marwan minta Mamat untuk mengosongkan kiosnya karena Mamat sudah lupa diri semenjak sukses. Marwan tadinya beranggapan kalau Mamat orangnya jujur dan teguh dalam berprinsip, namun kenyataannya sebaliknya. Setelah semuanya hilang, kios diambil oleh Marwan, dia ditinggal Marni dan Dina. Akhirnya Mamat sadar diri dan menyesali perbuatannya.